maka bisa untuk sholat. Kalau hadas besar maka harus mandi besar. Tetapi setelah mandi besar, apakah kita mau sholat harus berwudu? Ayo, ini gimana? Setelah kita mandi besar, terus selanjutnya kita mau sholat, apakah kita mau wajib wudu? Wajib wudu? Wajib. Jawabannya kurang tepat. Kalau sudah mandi wajib, misalkan ya, misalkan sampean mandi headnya sudah bersih yang ini, terus akhirnya kalian mandi wajib, terus melaksanakan sholat asar, maka jika langsung nanti setelah mandi besar terus nanti wudu sholat itu sah tanpa wudu dulu. Tapi untuk meyakinkan yogian wudu menyempurnakan, maka wudu juga boleh. Tetapi setelah tidak mandi wajib mau sholat ya wudu. Benar ya? Itu. Menutup aurat laki-laki dari mana? Atas, pusar, bawah tengah, sampai dengkul itu bahasa Indonesia lutut. Tapi untuk menyempurnakan kaitan tentang tata krama, ya adewe ora mungkin sarungan tok mulai kok ini sampai dengkul gini, ya seperti ini. Kalau perempuan auratnya semuanya salah. Semuanya sampai di brutal rekep. Aurat perempuan yang tidak satu muka sampai ini loh kene orang kene loh salah. Ayo coba yang sing biasane apa sholat kok rukuhe utawa itu tuh bukan kamu utawa kudungmu kok neng kene terus janggutmu kene ketok, ini masih aurat. Ini loh. Nah ini. Nah ini di bawah ini. Tuh. Terus mana lagi yang bukan aurat? Tangan, salah atau tangan? Telapak tangan yang mana? Yang ini. Nah, sama lebih ya orang belabasnya ora apa-apa. Ya, tertutup semua enggak apa-apa. Ya, tertutup rekep enggak apa-apa. Nek muka harus kelihatan. Ya, harus kelihatan muka. Tuh, nanti nek mukane ra ketok. Nah, nanti masalah kaitannya itu sujud itu kan harus mengenai dahi dan hidung. Tuh, kaitan aurat seperti itu. Berdiri bagi yang mampu, tidak mampu misalkan sakit bisa berbaring, duduk dan sebagainya. Tidak menganggap salah satu fardu dari semua fardu sebagai sunnah. Maksudnya orang fardu wajib tidak menjadikan sunnah, tidak. Rukun sholat ada 17. Tidak saya lihat satu-satu, kalian baca sendiri ya. Rukun sholatnya seperti itu. Hal-hal yang membatalkan sholat nanti hanya sedikit tidak cukup karena materinya hanya buahnya pertemuannya hanya sebentar. Hal-hal yang membatalkan sholat, banyak sekali, ya, banyak sekali. Berucap selain bacaan sholat lah, sampai pas sholat kok sampai muni, halo, apa meneh, sweet. Ya, itu apakah bacaan sholat? Bukan, maka tidak sah sholatnya. Melakukan gerakan lebih dari 3 kali dan terus menerus. Lepas gatel, di pantai yang sit, tidak apa-apa. Tapi lah, terus suaranya. Ya, sekarang apa nek kebal kancane, letak, jiwit, jongkok deh, guys. Serakaruan itu jelas itu. Maka dari itu jangan diulangi lagi agar sholat sampai sah. Melakukan sekali gerakan yang berlebihan seperti meloncat, guys. Jelas. Menambah rukun
misal rukuk 2 kali kok rusuk. Contoh lagi, rukuknya gini, pengkuin dulu mau angguk-anggukan, iya ora oleh, utawa tangane. Allahu Akbar. Iki wis ora kena. Hanya boleh 1 kali. Allahu Akbar. Itu boleh. Tapi kalau lebih dari 1 kali tidak boleh. Oh, ngerti. Duwe ngerti kok jadi praktekne malahan. Malah kok dipraktekne. Ini salah. Oh, sampai ngerti lho, panjenengan mari aku justru kuwi tak warane sing aja kok nggih. Maksudnya apa ngono kuwi tak oleh. Tuh. Terus makan dan minum, jelas. Makan dan minum ini tidak harus makan ini ya. Coba setelah sampai berbuka puasa, terus sampai tidak berkumur, iwake lilit teng ya. Lah, uangnya mau dilai, bahasan pas sholat sampai menurut ceblok terus mau elak. Ini dianggap makan. Nah, ini tidak boleh, ya. Belum sholat harus bersih semua, berkumur. Makanya ada wudhu. Nah, terus berniat membatalkan sholat meskipun pada prakteknya tidak. Maksudnya apa? Niat membatalkan tak rodok kalih. Ayo, enek ora sing salate bar kok kene wis berjalan terus sampe luwakmu. Ayo. Oh, sholat kok pindah-pindah. Nah, itu tidak boleh. Niat menangguhkan sholat, misalnya niat jika temannya datang sholatnya tidak dilanjutkan. Contoh, Allahu Akbar, ada orang salam, Assalamualaikum. Oh, sampai menjawab Waalaikumsalam. Oh iya, ojo. Caranya bagaimana agar orang lain tahu bahwasanya masih sholat, suaranya agak diperjelas. Contoh, Allahu Akbar pelan, terus ada orang salam, Assalamualaikum, bolak-balik dulu. Terus kamu tahu. Maka pada saat takbir itu kamu bisa agak lebih keras, biar orang tamunya tadi tahu. Sama keras, Allahu Akbar. Oh, salat ini. Tapi juga jangan terlalu. Contoh, banyak tamu kan. Allahu Akbar, antar lah itu ya tidak boleh. Ini sengaja menunggu, ya. Yes. Terus keraguan juga membatalkan sholat. Ragu-ragu dalam apa? Contoh, aku mau wis untuk sarokat, aku wis mau coba itu bolong dan sebagainya. Wes, amburadul, ya. Ragu-ragu akhirnya bisa membatalkan sholat. Sekarang puasa. Sebelum kita coba ini kok bedong rada ngantuk. Coba perhatikan video ini, kita tirukan agar kalian tidak ngantuk. Semua alat tulis diletakkan. Ya, semua alat tulis ini malah nyapa sama bubuk. Lek bubuk nih kono. Ayo, inilah akibatnya. Lek mau kon bubuk sampai malah dolanan, bahasan materi sampean bubuk. Balik diomongin toh. Coba semua alat tulis diletakkan di bawah. Coba tirukan. Terus ditahan, kemudian ini ditekan di sini, nafas ditahan, ini ditekan selama 10 detik. Hitung 1 sampai 10 detik ya, ambil tahan nafas, kemudian lepaskan sambil menghembuskan nafas. Ulang lagi, tekan di area pojok mata ini, seperti ini ya, ke arah samping kanan dan samping kiri sampai situ. Caranya kita bisa menggunakan jempol jari kita seperti ini ya, dari pojok sini dipijat, ditarik ke kanan dan ke kiri ya, sampai di samping sini ya, samping atasnya. Ulang lagi beberapa saat ya, diulangi terus sampai rasa ngantuknya
mulai berkurang ya, dan lama-lama nanti sudah tidak ngantuk lagi. Kemudian cara selanjutnya kita bawa dari atas ke bawah, lakukan ini selama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Kemudian tarikan yang kiri kita gunakan. Terus tarikan yang sebelah kanan kita bisa yang ini dengan seperti ini. Dibawa dari atas ke bawah. Nah, merasakan rasa ngantuknya perlahan-lahan mulai hilang. Selanjutnya kita coba berpijak dari ini ya, dari leher bagian bawah. Dari sini kita pijak ke atas. Kalau seperti ini, bawah, timur dan bawah ke atas. Dan selanjutnya ketika kita mengalami rasa ngantuk yang sangat berat. Selanjutnya kita pijak juga di area refleksi di telapak tangan kita ya. Itu refleksi untuk mengurangi rasa. Sebentar itu, kalau tidak salah, saya lupa. Ya, tentang puasa Ramadan. Diperhatikan, disiapkan bukunya, ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah asal-usul sejarah puasa Ramadan. Ibadah saum Ramadan atau puasa bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh orang-orang beriman. Barang siapa yang meninggalkan atau membatalkan puasa tanpa ada uzur yang dibenarkan syariat, maka sungguh besar sekali azabnya. Dalam sebuah hadis dikisahkan, dahulu pada saat Nabi Muhammad tengah tidur, beliau tiba-tiba didatangi oleh 2 sosok lelaki. Lalu kedua orang itu menarik lengan dan membawa Nabi untuk menaiki gunung yang terjal. Di saat Nabi sampai pada gelapnya gunung, tiba-tiba muncul suara cerita yang cukup keras. Kedua lelaki itu menjelaskan bahwa suara itu adalah jeritan penghuni neraka. Di perjalanan selanjutnya, tiba-tiba terlihat ada sebuah kaum yang digantung terbalik pada pergelangan kaki mereka. Nampak mulut mereka robek dan berdarah-darah. Ternyata kaum yang jasad itu adalah orang yang berbuka atau membatalkan puasa sebelum tiba waktu berbuka. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam tafsir As-Salabi bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Puasa ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya, dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari hingga menyebabkan berwarna hitam kulitnya. Lalu datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya, tentu saja mau." Jibril kemudian berkata, "Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15." Nabi Adam langsung menjalankan puasa itu. Dan ajaib, pada hari pertama puasa, 1/3 tubuh Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuh memutih. Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali. Di dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, di masa Nabi Nuh alaihissalam pernah terjadi banjir bandang terdahsyat sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat beserta hewan berpasang-pasang. Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab. Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hal itu dikenal dengan hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, Nabi Nuh alaihissalam lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka.
Ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan Nabi Daud alaihissalam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Daud. Praktik puasa Daud yaitu puasa selang-seling. Maksudnya sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasa Daud ini termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Model puasa ini dianggap berat karena sehari melawan nafsu, sehari tidak. Nabi bersabda, utama-utamanya puasa adalah puasanya saudara Daud. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Ahmad. Ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan meninggalkan umatnya dari Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dalam kitab Taurat. Selama 40 hari Nabi Musa berpuasa. Bahkan sampai sekarang tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasanya para nabi dan umat terdahulu. Adapun sejarah disyariatkannya puasa Ramadan bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yathrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yathrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa. Nabi lalu bertanya kepada Yahudi mengenai puasa apa yang dijalankan mereka. Lalu orang-orang Yahudi Madinah menjawab bahwa mereka tengah mengerjakan puasa hari baik, yaitu Asyura. Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah bahwa pada hari itu dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari para musuh hingga Fir'aun ditenggelamkan. Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Asyura. Nabi bersabda, diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam Manaqul Kitab Qutton Tarikhus Syar'i Al-Islam At-Tashri' wal Fiqhi. Kemudian, adapun kewajiban puasa Ramadan turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Allah SWT menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 123 hingga 185. Kewajiban puasa Ramadan tertera jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Pada surah Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan pada awal berlakunya puasa Ramadan, umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan, yaitu bagi yang fisiknya kuat boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesulitan berpuasa. Namun tetap puasa lebih utama. Lalu ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa, barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada mulanya, batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Kebulan itu berlaku sampai mereka sholat isya dan tidur. Namun setelah itu mereka tak boleh makan, minum, dan hubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa tiba. Namun tentulah itu dirasa berat bagi umat Islam hingga banyak yang melanggar larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah SWT menurunkan surah Al-Baqarah ayat 197 yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa, yaitu diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 ini tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslimin. Dan kebahagiaan nikmat itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, itu sejarah singkat puasa Ramadan
Jadi sebelumnya ternyata ada puasa-puasa sunnah yang lain, ya, puasa Syuro, puasa Daud dan sebagainya. Ya, ada poso putih dan sebagainya. Poso sing jeneng putih itu setelah apa? Bukan sejak zaman dulu kalau poso putih. Ya. Kalau yang sejak zaman dulu yaitu puasa Daud, puasa Syuro dan sebagainya. Tentang puasa, syarat wajibnya adalah Islam balik, berakal sehat, kuat atau mampu berpuasa, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Islam jelas, balik jelas, berakal sehat. Nah, ini berakal sehat yang dimaksud di sini adalah kok beda turu kabeh. Ya, ini loh. Ini masih hari pertama. Makanya besok sampean pada saat setelah zuhur lek kon bubuk ya bubuk ojo dolanan. Akhirnya bahasan materi ngantuk sian panggan. Nah, ini akibatnya ini. Tadi sudah mau bolak-balik oleh Bapak Ibu guru, kontak bubuk istirahat, ada materi lainnya. Mesti ini ngantuk. Nah, maka ini hari pertama. Besok jangan diulang lagi, saat istirahat ya harus istirahat walaupun hanya geletak. Ya, misalnya tidak bisa tidur Pak, hanya geletak itu namanya juga istirahat. Berakal sehat di sini adalah tidak gila, dua tidak stres. Maksudnya stres itu orang-orang contohnya kayak yang jalan kan, enak toh? Nah, tuh itu kalau orang yang seperti itu maka tidak wajib untuk puasa karena tidak berakal sehat. Kuat atau mampu berpuasa. Kali sampai tanggal 20 Ramadan masih kuat untuk berpuasa? Masih kuat untuk berpuasa? Masih. Berapa hari bolong? 1 belum, 5, 3, 4, kayak 7. Nah, pas 7 biasanya tes putri biasanya pas kan. Nah, yang seperti itu maka besok harus sahur. Ya, harus disahur. Ini sampean tak tahu ya, timbangannya sampai mau kelsuk nyaur lebih baik tetap dikuatkan. Karena apa? Kok sampai mau kelsuk nyaur kuwi biasanya nek nyaur kuwi luwih wabot. Ya, kancane maem sampai orang maem dhewe tergoda. Abot tenan. Kalau nyaur kuwi wis wabot, apalagi nyaur puasa. Syarat sah puasa beragama Islam sudah balik suci dari hadas besar. Ya jelas. Pada waktu diperbolehkan puasa. Ya, kenapa? Karena ada hari-hari tertentu yang tidak boleh berpuasa. Contohnya adalah hari tasrek. Contoh hari tasrek, contohnya apa? Tanggal berapa? 1 Syawal. Terus tanggal 11, 12. Atau pada saat hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri itu yang tidak boleh tanggal berapa? 1 Syawalnya itu yang tidak boleh. Kok enak sing muni poso tanggal 1 Syawal malah dosa. Karena haram hukumnya untuk berpuasa pada hari tasrek. Rukun puasa niat jelas. Bagaimana niat puasa Ramadan? Nah, cukup ya, wes iso kabeh. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, mulai subuh sampai maghrib. Macam-macam puasa ada wajib dan puasa sunnah. Nah, bagaimana seseorang akibatnya atau azab orang yang meninggalkan puasa
Itu termasuk tata krama, juga sopan santun. Nih, inilah akibatnya contoh atau gambaran singkat orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Ibadah puasa merupakan salah satu bagian dari rukun Islam. Karenanya selayaknya seluruh umat muslim berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebaik mungkin. Adapun bagi mereka yang uzur, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemurahannya memberikan keringanan bagi mereka. Namun saat ini tak sedikit pula umat muslim yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Padahal hal itu termasuk ke dalam dosa besar dan pelakunya akan mendapat berkah dan ancaman dari Allah Ta'ala. Lalu apa sajakah ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban puasa Ramadan? Simak video ini sampai akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah ancaman neraka orang yang meninggalkan puasa Ramadan versi dari Magenta Islam. Dianggap keluar dari agama Islam. Ancaman yang pertama bagi orang yang meninggalkan puasa Ramadan adalah dianggap keluar dari ajaran Islam. Sebagaimana diketahui, puasa merupakan salah satu bagian dari 5 rukun Islam. Mereka yang tidak mau mengerjakannya, maka secara otomatis tidak menjalankan salah satu rukun Islam, sehingga dianggap keluar dari agama Islam dan termasuk ke dalam golongan kufur. Hal ini pun diutarakan oleh sebagian orang Islam, serta didasarkan kepada salah satu hadis riwayat Abu Ya'la. Dalam hadis tersebut pun dituliskan dan diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sendi-sendi dan dasar-dasar Islam ada 3. Islam dibangun di atas 3 sendi ini. Orang siapa meninggalkan salah satu dari ketiganya, maka kufur dan halal darahnya, yaitu mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, salat fardu dan puasa Ramadan. Ancaman yang sangat besar ini selayaknya buat umat muslim tidak menganggap remeh ibadah puasa Ramadan, apalagi sampai meninggalkan kewajiban tersebut. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada umatnya untuk tidak sekali-kali mati, melainkan dalam keadaan Islam. Bagaimana jadinya jika ajal menjemput kita dalam keadaan tidak berpuasa dan keluar dari ajaran Islam, sahabat beriman? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap berbahagia melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tidak bisa diganti meskipun berpuasa seumur hidup. Sahabat beriman, perlu kita ketahui bahwasanya apabila kita meninggalkan ibadah puasa dengan sengaja meski hanya sehari, maka puasa yang kita lakukan seumur hidup kita pun tidak akan bisa menggantikan puasa yang kita tinggalkan itu. Dalam salah satu hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuka sehari dalam bulan Ramadan dengan tanpa keringanan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka puasa yang ditinggalkannya itu tidak akan bisa diganti dengan berpuasa sepanjang abad, walaupun ia melakukannya. Karena itu, sungguh rugi umat manusia apabila meninggalkan ibadah puasa walaupun hanya 1 kali seumur hidup mereka, tanpa alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ada pun beberapa alasan yang memperbolehkan seseorang tidak berpuasa, antara lain yaitu sedang berada dalam kondisi sakit, sedang dalam perjalanan, ibu yang sedang hamil dan menyusui, orang lanjut usia, serta wanita yang sedang dalam masa haid atau nifas. Ancaman neraka bagi mereka yang tidak berpuasa.
berpuasa juga dianggap tidak menjalankan rukun Islam, maka sudah jelas bahwa mereka akan masuk neraka karenanya. Adapun siksa bagi orang-orang yang tidak berpuasa adalah digantung terbalik dengan rahang mengeluarkan darah. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda tentang satu kondisi penghuni neraka yang ditampakkan kepada beliau. Hadis tersebut berbunyi, "Aku melihat orang-orang yang tergantung di tubuh-tubuh mereka, dalam rahang mereka pecah dan meneteskan darah. Aku bertanya, siapa mereka? Yang menjawab, orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka." Hukuman tidak berpuasa Ramadan di alam dunia. Tidak hanya di alam akhirat saja, bahkan di alam dunia meninggalkan puasa pun bisa diancam dengan hukuman yang berlaku di suatu negara. Di Arab Saudi misalnya, para pekerja asing yang kedapatan makan dan minum di depan umum selama bulan Ramadan diancam oleh sanksi deportasi. Selain itu, di negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, pemerintah seringkali melaksanakan razia ke restoran-restoran yang ada untuk mencari pegawainya yang tidak berpuasa. Sanksi berupa denda pun menanti mereka yang kedapatan melakukannya. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Al-Muhalla yang ditulis oleh Ibnu Hazm bahwasanya pada zaman dahulu kala Ali bin Abi Thalib memberlakukan hukuman dera bagi mereka yang meninggalkan puasa Ramadan. Dari semua riwayat yang sudah disebutkan tadi, jelas sudah bahwasanya meninggalkan puasa Ramadan dapat memberikan kerugian besar, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Akankah kita semua berani meninggalkan puasa Ramadan di bulan suci ini? Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah siap? Semoga informasi tadi bermanfaat dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magir Taizam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan karena sengaja, karena sengaja tidak berpuasa, kesengajaan, terus aku orang kuat, orang poso, nah itu tidak boleh. Gini kan, ada hal-hal tertentu kalau memang tidak kuat itu tidak puasa, tapi nanti juga wajibnya nyaur. Contoh ini, seorang petani atau seorang pekerja keras itu boleh tidak berpuasa dengan ketentuan pada saat sahur ya kudu sahur, ya sesuk ya tetap niat poso, aku sesuk poso ya sahur. Akan tetapi dalam perjalanan sekitar jam 10 jam 11 wis ndak kuat tenan, krono mungkin yang panasan, krono lelah wis ndak kuat tenan, betul-betul tidak kuat, maka itu boleh tidak untuk berpuasa. Tapi tidak boleh ada niat dari awal. Wah, sesuk iki wayahe mancing ning kono. Wah, ning kono abot, wis tak niati sesuk ora poso. Itu ndak boleh. Berarti ada niat tidak berpuasa. Beda dengan yang tadi, tetap niat berpuasa tetapi di tengah jalan tidak kuat. Nah, contoh orang yang bepergian jauh. Nah, bepergian jauh itu orang-orang yang sering ngantin yang Blitar itu. Contoh sini Malang, sini Surabaya, sini Jogja dan sebagainya. Nah, itu tidak kuat nyetir karena kehausan, dehidrasi, itu maka boleh. Tapi niat dari awal itu sudah puasa. Tapi niatnya sudah dari malam sudah poso. Contohnya sampean, aku sesuk ora poso. Nah, itu berarti sampai sudah punya niat tidak puasa. Nah, maka dari itu ada beberapa hal. Maka manfaat dari berpuasa kita juga akan mendapat surga. Nah, akan saya tangkan beberapa gambaran surga dan gambaran neraka. Ada berapa? Nanti kalau ada pertanyaan ini jawabannya. Nah, saya berikan gambaran surga
tingkatannya, dan gambaran neraka. Yang pertama surga, dicatat surga apa saja, pertanyaan nanti ada. Nama MI kita MI Darussalam, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yes. Nah, ada 7 tadi surga. Sekarang kebalikannya, jika seseorang tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja dan sebagainya, maka juga akan mendapat neraka balasannya. Ada beberapa nama-nama neraka. Nama-nama neraka tersebut adalah merupakan bagian dari percaya penangguhan dengan menjalankan seluruh perintah dan menjauhi